Tes diagnostik dan tes potensi akademik untuk calon murid kelas 7 yang telah dinyatakan diterima tahun ajaran 2025-2026. Liputan selengkapnya berikut ini. Menyambut tahun ajaran baru 2025-2026 dengan berbagai kegiatan di MTS Negeri 4 Klaten. Salah satu kegiatan tersebut adalah tes diagnostik dan tes potensi akademik untuk calon murid kelas 7 yang telah dinyatakan diterima. Kedua jenis tes ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025. Ada 224 calon murid baru yang mengikuti tes dan terbagi ke dalam 8 ruang. Tes dimulai pada pukul 8 WIB dengan metode daring atau online dengan CBT. Calon murid baru menggunakan telepon pintar atau laptop untuk bisa mengerjakan soal. Tes pertama adalah diagnostik berisi soal psikotes dengan ketentuan tidak ada jawaban yang salah, melainkan dari masing-masing jawaban yang ada memiliki bobot penilaian yang berbeda serta mempengaruhi dari keadaan peserta. Ada 115 butir soal tes diagnostik dengan durasi waktu mengerjakan 90 menit. Tes diagnostik untuk calon murid baru kelas 7 memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah pertama. Hasil tes ini akan memberikan gambaran awal mengenai kesiapan akademik murid, sehingga madrasah dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Tes diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap murid. Dengan demikian, guru dapat merancang program pembelajaran yang bersifat remedial bagi murid yang masih kesulitan dalam beberapa capaian pembelajaran, dan program pengayaan bagi murid yang sudah menguasai materi. Hal ini penting agar proses pembelajaran berjalan efektif dan inklusif, serta mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan yang ada di dalam kelas. Tujuan lain dari pelaksanaan tes diagnostik adalah untuk membantu madrasah dalam menyusun data awal yang akurat mengenai profil akademik calon murid baru. Data ini akan sangat berguna dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan asesmen berkelanjutan, serta dalam menentukan pendekatan yang sesuai untuk mendampingi murid selama masa transisi dari SD atau MI ke SMP atau MTS. Tes kedua adalah potensi akademik atau TPA. Ada 50 butir soal yang harus dikerjakan dengan durasi 90 menit. Dari 50 butir soal tersebut ada 5 mata pelajaran di SD atau MI yang diujikan. Masing-masing mata pelajaran ada 10 butir soal. Kelima mata pelajaran tersebut adalah IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. TPA untuk calon murid baru kelas 7 memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan dasar intelektual murid yang tidak selalu tergantung pada pengetahuan akademik sebelumnya. Tes ini mencakup aspek logika berpikir, kemampuan verbal, numerik, dan penalaran. Melalui TPA, madrasah dapat memperoleh gambaran umum tentang potensi belajar murid secara kognitif, sehingga dapat memperkirakan sejauh mana murid mampu mengikuti pembelajaran di jenjang menengah pertama. TPA juga bertujuan untuk membantu madrasah dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir murid. Murid dengan potensi akademik tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih kompleks, sementara murid dengan potensi yang masih perlu dikembangkan bisa mendapatkan bimbingan lebih intensif. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran di kelas akan menjadi lebih efektif dan berpusat pada kebutuhan murid. TPA sebagai alat bantu untuk pemetaan kelas. Dengan hasil TPA, madrasah dapat menyusun komposisi kelas secara seimbang berdasarkan tingkat kemampuan kognitif murid. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, di mana setiap murid bisa tumbuh bersama dengan tantangan yang sesuai dengan kapasitasnya. Tes diagnostik menjadi langkah awal yang strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan adaptif bagi semua murid. TPA menjadi instrumen penting dalam mendukung proses pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis potensi. Tes diagnostik dan tes potensi akademik ini terselenggara atas kerjasama MTS Negeri 4 Klaten dengan Lembaga Bimbingan Primagama. Liputan, Ali Murtopo.